Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadli Saputra. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama kerja praktek. Kegiatan-kegiatan selama kerja praktek yaitu kami diberi orientasi oleh beberapa pembimbing mengenai unit-unit proses, serta kami juga diberi kesempatan untuk masuk ke kilang minyak dan melihat langsung unit proses pengolahan minyak. Dan terakhir yaitu mengevaluasi performa alat proses berupa heat exchanger. Pembangunan kilang UP6 yaitu di daerah Balongan dipilih sebagai lokasi kilang dan proyek kilang yang dinamakan Proyek Export Oriented Refinery 1 didirikan pada tahun 1991. Di sini bertujuan untuk memenuhi BBM dalam negeri, khususnya di DKI, Jakarta, dan Jawa Barat, dan untuk memecahkan kesulitan pemasaran crude oil berat seperti jenis crude oil duri, menaikkan nilai tambah dengan adanya peluang ekspor di Asia Pasifik, serta pertimbangan ekonomi. Lokasi Pertamina RU6 yaitu di Kota Indramayu, Jawa Barat. Visi dan misi PT Pertamina yaitu menjadikan kilang terkemuka di Asia tahun 2025. Ini adalah fit and product kilang RU6. Fitnya yaitu crude oil dari duri 50% dan minus 50%, serta hasil produknya adalah BBM. Beberapa BBM seperti gasolin dan korosin, serta non-BBM, LPG, dan propilen. DTU atau Distillation Treating Unit. Feed pada unit ini adalah crude oil dari minus 20% dan duri 80%. Crude Distillation Unit atau CDU merupakan primary processing dan dibangun untuk mengolah campuran minyak di Indonesia sebesar 125.000 bpsd. CDU atau Crude Distillation Unit pada unit 11 yaitu menghasilkan produk yang dihasilkan berupa full gas, LPG, naphtha, korosin, LGO, HGO, serta residu, dan beberapa proses treating lainnya yaitu treating gas H2S dan NH3. Block flow diagram CDU. CDU merupakan atmospheric distillation unit untuk mengolah minyak mentah menjadi produk berdasarkan perbedaan titik didih. Untuk residunya, pada proses ini, residu tersebut diproses lagi pada unit AHU atau ARHDM dan sebagian juga ke RCC. Di sini juga ada proses treating untuk menghilangkan H2S dan NH3. Pada unit ini juga menghasilkan LGO atau light gas oil dan HGO, heavy gas oil, yaitu LGO fraksinya lebih ringan serta HGO fraksinya lebih berat. Unit AHU. Unit AHU tersebut termasuk dari unit DHC Distillation and Hydrotreating Unit Complex dan biasanya disebut ARHDM unit pengolah CDU yang masih mengandung material karbon residu yang sangat tinggi, menjadi DMAR, Metallic Atmospheric Residue, yang memiliki MCR 3,5%. Dan selanjutnya DMAR sebagai feed untuk unit RCC. Produk atmospheric fractionator terdiri dari sour gas, unstable naphtha, korosin, gas oil, DMAR sebagai RCC feed. Ini adalah block flow diagram AHU. Pada AHU, feed difilter untuk menghilangkan zat yang tidak diinginkan seperti padatan atau metal. Dan hasil akhirnya yaitu pada kolom atmospheric fractionation menghasilkan sebuah produk seperti naphtha, korosin, gas oil, dan DMAR. Dan tidak lupa tujuan dari unit AHU tersebut yaitu mengurangi pengotor seperti sulfur, nitrogen, mikrokarbon residu, nikel, dan vanadium. Unit HTU.
Hydrotreating Unit. Pada unit HTU terdapat unit-unit lain seperti GoHTU, LCO-HTU, dan H2 Plant. Dan unit 14 GoHTU, Hydrotreating Unit. Unit ini mengolah gas oil dari CDU yang tidak stabil dan korosif, yaitu mengandung sulfur dan nitrogen. Dengan bantuan katalis, hidrogen menjadi gas oil yang memenuhi ketentuan pasar dengan kapasitas 32.000 bpst. Nah, ini adalah block flow diagram GOHTU. Di sini tujuannya untuk mengolah gas oil yang tidak stabil dan korosif yang mengandung sulfur dan nitrogen dengan bantuan katalis dan hidrogen menjadi gas oil yang memenuhi ketentuan pasar. Unit 21 LCO-HTU. Tujuan unit ini adalah untuk menghilangkan sulfur dan nitrogen dari feed tanpa perubahan boiling range, yang berarti agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan spesifikasi pemasaran. Ini adalah block flow diagram LCO-HTU. LCO-HTU tujuannya untuk menghilangkan sulfur dan nitrogen tanpa perubahan boiling range. Di sini fraksionasi untuk memisahkan gas oil dari produk lain seperti off gas, wild naphtha, hydrotreated gas oil, serta zat-zat lainnya. H2 plant. Hydrogen plant merupakan unit yang dirancang untuk memproduksi hidrogen dengan kemurnian 99%. Ini adalah block flow diagram H2 plant. Umpan masuk melalui RCC merupakan gas yang berupa hidrokarbon. Di dalam reformer, hidrokarbon di dalam umpan akan bereaksi dengan steam, menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Karena terjadi proses reforming. Karena suhu yang tinggi, terjadi perangkahan hidrokarbon kompleks. Residu Catalytic Complex Unit (RCCU). Itu ada beberapa unit dari RCCU, yaitu unit LEU dan unit RCU. Residu Catalytic Unit atau RCU. Umpan dari RCU tersebut berasal dari CDU dan AHU, yang mana 45% CDU dan 55% dari unit AHU. Dan produk yang dihasilkan adalah fuel gas, LPG, naphtha, light cycle oil, design oil, dan coke. Ini adalah blok diagram proses di unit RCU. Unsaturated gas plant. Feed pada unit ini adalah produk puncak kolam RCC, berfungsi untuk memisahkan wet gas menjadi stabilized gasoline, LPG, dan non-condensable lean gas, yang sebagian akan dipakai sebagai lift gas sebelum treating di amin unit sebagai off gas. Produk yang dihasilkan yaitu gasolin dan untreated LPG non-condensable. LPG treatment. Umpan pada unit ini adalah LPG dari unsaturated gas plant. Berfungsi untuk memurnikan produk LPG unsaturated gas plant dengan cara mengambil senyawa merkap dan anorganik sulfur lainnya dengan merubahnya menjadi senyawa disulfida. Produk yang dihasilkan yaitu treat mix LPG untuk selanjutnya dikirim ke propylene recovery unit. Gasoline treatment. Feed pada unit ini adalah untreated RCC gasoline. Berfungsi untuk mengolah ulang produk naphtha agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas komponen blending premium. Produk yang dihasilkan yaitu treated gasoline. Propylene recovery unit. Umpan pada unit ini adalah LPG dari unit LPG treatment. Berfungsi untuk memisahkan mix butan dan memperoleh LPG, C3 dan C4 dari LPG treatment untuk mendapatkan produk propylene dengan kemurnian minimum 99,6% yang dapat dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan di propylene unit. Produk yang dihasilkan yaitu propylene, propana, dan campuran butana. Catalytic condensation unit. Feed pada unit ini adalah campuran butana. Berfungsi untuk mengolah campuran butana dari propylene recovery menjadi gasolin dengan angka oktan yang tinggi. Produk yang dihasilkan yaitu poligasolin dan butana. Naphtha Processing Unit atau NPU.
dibagi menjadi 3, yaitu Naphtha Hydrotreating Unit atau NHTU, Platforming Process Unit and Continuous Catalyst Regeneration, dan PENEX. Naphtha Hydrotreating Unit. Umpan dari Naphtha Hydrotreating Unit sendiri yaitu naphtha dari Pertamina RU5, RU4, dan unit CDU. Berfungsi untuk pemurnian katalitik dan menggunakan aliran gas H2 murni untuk merubah kembali sulfur organik O2 dan N2 yang terdapat dalam fraksi hidrokarbon, dan juga untuk pemurnian dan penghilangan campuran metal organik dan campuran olefin jenuh. Produk yang dihasilkan yaitu light naphtha dan heavy naphtha. Blok diagram proses NHTU. Produk yang dihasilkan adalah light naphtha dan heavy naphtha. Unit 32 platforming. Umpan dari platforming sendiri yaitu heavy naphtha dari unit NHTU. Fungsinya adalah untuk menghasilkan aromatik dari nafta dan parafin untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor karena memiliki angka oktan yang tinggi. Produk yang dihasilkan yaitu reformat, H2, dan steam. Merupakan blok diagram proses platforming. Di sini terdapat heavy naphtha yang diplatforming. Heavy naphtha tersebut merupakan naphtha berat yang memiliki lebih dari 6 atom karbon. Heavy naphtha biasanya diproses dalam reformer katalitik. Ketika di reforming cenderung menjadi butana dan hidrokarbon yang lebih rendah molekulnya, yang tidak bisa digunakan sebagai bahan baku bensin beroktan tinggi. Unit 32 CCR. Fungsinya itu meregenerasi katalis yang telah terdeaktivasi akibat reaksi reforming pada seksi platforming. CCR Cycle Max. Fungsi utamanya adalah sirkulasi katalis dan regenerasi katalis dalam suatu sirkuit kontinu. 33 PENEX. Umpan dari PENEX yaitu light naphtha dari unit NHTU. Fungsinya itu proses catalytic isomerization dari pentana, heksan, dan adanya campuran dari CCR regeneration process unit. Produk yang dihasilkan yaitu LPG dan isomerat dengan angka oktan maksimal 80. Berikut merupakan diagram proses unit PENEX, yaitu menghasilkan isomerat. Utilitas. Kegiatan operasional kilang dan servis dapat berjalan lancar apabila didukung oleh fasilitas utilitas yang handal. Di sini terdapat beberapa fasilitas utilitas yang terdapat pada kilang minyak UP6. Sistem utilitas mempunyai tujuan untuk menunjang operasi unit-unit proses dengan menyediakan kebutuhan listrik, steam, air pendingin, gas N2, fuel gas system, dan sebagainya. Sistem utilitas ini terdiri dari beberapa unit, yaitu pembangkit listrik, pembangkit steam, water intake facility atau pengolahan air, water treatment plant, raw water and portable water system, demineralisasi air, cooling tower system, sistem udara dan instrumen, dan nitrogen plant. Penyediaan steam. Produk yang dihasilkan yaitu steam yang bertekanan tinggi atau high pressure. High pressure sendiri untuk menggerakkan steam turbin generator pada pembangkit listrik. Steam ini didistribusikan ke bagian utilitas seperti boiler, kompresor, cooling tower, dan unit lainnya. Medium pressure. Medium pressure digunakan untuk tenaga penggerak steam turbin dan steam jet ejector dan didistribusikan ke utilitas serta unit-unit lainnya. Dan low pressure digunakan untuk pemanas. Penyediaan tenaga listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, Pertamina RU6 Balongan, listriknya disediakan atau diperoleh dari PLTU tersendiri dari 5 unit steam turbin generator untuk kapasitas yang terpasang sebesar 110.000 kW. Dan RU6 Balongan dilengkapi juga dengan pusat listrik tenaga diesel. Penyediaan udara tekan. Unit nitrogen plant. Instalasi N2 terdiri dari 2 train A dan train B. Masing-masing train dilengkapi dengan 1 tangki produk dan 1 unit penguap N2 cair. Nitrogen plant berfungsi untuk menghasilkan gas N2 yang digunakan sebagai purging pada awal pengoperasian alat.
Gas N2 ini juga diperlukan sebagai blanketing untuk mencegah terdapatnya oksigen dalam tangki atau proses, karena dapat menimbulkan bahaya ledakan dalam proses refining. Sistem udara tekan dan instrumentasi. Sistem udara tekan ini terdiri dari 6 alat pengukur dan tekanan udara, yaitu 3 unit turbin dan 3 unit motor kompresor. Kandungan air yang terdapat dalam udara dihilangkan dengan Mulsive Dryer yang bekerja pada kapasitas 4.820. Pengolahan limbah. Limbah cair. Pengolahan limbah cair adalah mengurangi BOD partikel tercampur serta membunuh mikroorganisme patogen. Selain itu, pengolahan limbah juga berfungsi untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan tidak terdegradasi agar konsentrasinya jauh lebih rendah. Limbah gas. Limbah gas dari kilang yang masih mengandung sulfur diambil oleh amin treatment, kemudian diolah di sulfur recovery unit, dan sisanya dibakar di insinerator untuk gas berupa H2S dan CO maupun flare gas hidrokarbon. Limbah padat. Melakukannya dengan membakar sludge pada suatu ruang pembakar, insinerator, pada temperatur tertentu. Lumpur atau pasir yang tidak terbakar dapat digunakan untuk landfill atau dibuang di suatu area sehingga pencemaran lingkungan. Yang terakhir adalah evaluasi pada heat exchanger. Ini adalah data desain yang kami peroleh dari pembimbing kami. Dari data desain tersebut nantinya akan dibandingkan dengan data aktual yang kami cari dari perhitungan efisiensi, pressure drop, dan fouling factor. Ini merupakan grafik efisiensi yang merupakan dari data aktual dan data desain, yang mana rata-rata efisiensi aktual yang lebih kecil dibandingkan dengan efisiensi desain heat exchanger. Nilai efisiensi rata-rata data aktual sebesar 84,92% dan nilai rata-rata efisiensi data desain sebesar 68,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa heat exchanger tersebut masih dapat bekerja secara optimal. Dengan pressure drop pada shell. Nilai pressure drop aktual yang lebih kecil ini menunjukkan bahwa aliran di dalam masih bekerja secara optimum, dikarenakan nilai impurities masih dapat ditoleransi oleh perhitungan standar heat exchanger, yang mana data aktual lebih kecil daripada data desain. Perbandingan pressure drop tube. Pressure drop di tube berdasarkan data aktual masih memiliki nilai yang sama dengan pressure drop desain, sehingga heat exchanger masih dapat bekerja secara optimal. Pada perbandingan fouling factor aktual lebih kecil daripada fouling factor data desain, sehingga menunjukkan bahwa heat exchanger ini mempunyai faktor pengotor yang lebih kecil dari nilai maksimum faktor pengotor desain, sehingga tidak perlu dilakukan cleaning. Dapat dibuktikan bahwa heat exchanger ini merupakan heat exchanger yang baru saja dibersihkan mungkin jangka waktu 1 tahun yang lalu. Mungkin ini saja yang saya dapat berikan. Kurang lebih jika ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Terima kasih.